Dia melepaskan pakaian dan berbaring. Nyonya bingung melihatnya. Dia bertanya apa yang ingin kau lakukan. Tidak berbicara secara dinamis. Apa? Siapa yang berbohong? Pindah kamar. Kamu ingin pindah kamar denganku. Anak-anak, bermimpilah. Nama anak itu adalah Atong. Dia putra yang hangat dari keluarga kaya. Dia bermain jingkat dengan Tietui. Alhasil ayah datang memarahinya. Saat saya berumur 10 tahun. Saya harus menikah. Tapi kamu begitu kekanak-kanakan. Bermain permainan yang tidak berguna. Agar Atong memahami hal-hal yang lebih baik. Ayah menjodohkan Atong dengan wanita bernama Boy Cham. Sekarang dia berusia 24 tahun. 24 tahun. Lebih tua dariku. Ayah langsung berteriak untuk mengajarinya etiket pernikahan. Lalu mengundang Nyonya Ha untuk mengajari putranya. Saat mendengarnya, Atong sangat senang. Dia baru saja pindah kamar dengan Tietui. Ayah terkejut, setelah mengetahui bahwa itu jingkat bangau. Dia marah lagi. Dasar bodoh. Bahkan kamu tidak tahu perbedaan antara kamar dan main jingkat. Tunggu sampai menikah. Orang akan menertawakanmu. Nyonya Ha datang. Dia mencabut benang merah, melingkarkannya di leher Atong. Lalu dilipat setengah. Diukur dari kepala ke telinga. Dia mengukur dengan sangat hati-hati. Jika benang merah melampaui telinga, Anda bisa mencoba keberuntungan. Jika tidak, maka tidak bisa menikah. Tahun itu raja berhubungan seks terlalu cepat. Dia melemah dengan sangat cepat. Butler tidak percaya, tapi Nyonya Ha segera pamer. Di masa lalu, saya mengajar Raja Kuangtu Viet di tempat tidur. Sebanyak 4 kali. Setelah mengukurnya, dia memujinya. Ini sangat bagus. Anak ini seperti bukan anak 8 tahun. Ayah sangat senang. Lalu bilang seperti ayah seperti anak. Nyonya Ha langsung berbicara. Ada 101 hari. Jangan berhubungan saat musim semi. Menetapkan musim gugur dan hari libur. Semuanya dilarang. Pasti harus mengingatnya. Jika tidak, nanti akan menderita. Nyeri punggung bawah, nyeri kaki, batuk parah, asma. Begitu kata-kata itu berakhir, ayah terbatuk. Nyonya Ha mengusir mereka. Dia akan mulai mengajar. Dia mengejar ayah, lalu berbalik dan melihat Atong berbaring di tempat tidur. Dia tiba-tiba kehilangan kesabaran. Setelah mendandani anak itu, dia mulai mengajar. Siapa tahu ini seperti air yang menumpahkan daun. Dia marah dan memutar matanya. Tanggal pernikahan itu datang dengan sangat cepat. Melangkah melalui anglo. Pengantin wanita melangkahi pelana kuda. Nyonya Ha sengaja meninggalkan pangsit mentah di atas meja. Lalu pergi dan bertanya apakah itu indah. Indah dan hidup dalam harmoni. Boy Cham diam-diam meneteskan air mata. Keluarganya juga sangat menderita. Dia juga dijual oleh ibunya. Sekarang harus tidur dengan anak laki-laki. Ada banyak orang yang mengintip. Dia menarik tirai dan mematikan lampu. Lalu mulai melepaskan pakaian. Atoeng segera menutupi matanya. Lalu mengintip melalui jari-jarinya. Pisau tajam muncul di depannya. Ternyata seorang pria datang. Pria itu langsung mengikat Atong. Dia dan Boy Cham bertunangan sejak kecil. Jadi dia tidak ingin meninggalkannya. Dia mengancam Atong. Patuhlah jika Anda tidak mau kehilangan nyawamu. Yong berbaring tak peduli. Sebelumnya dia banyak belajar. Para tamu di luar mendengarkan kebisingan. Mereka menutup mulut dan tertawa. Memuji Atong bagus. Keesokan harinya, saat pelayan datang untuk memberikan makanan, Hutu mengancam Atong untuk menyuruh mereka menyimpan makanannya. Suara Atong bergetar. Pelayan merasa curiga. Boy Cham membuka pintu untuk mendapatkan makanan. Pelayan segera lari ke dalam dan membuka tirai. Hutu menggunakan Atong untuk mengusir pelayan. Saat ayah mendengar kabar itu, dia langsung melapor polisi. Tapi Atong masih disandera. Tidak berani melakukan apapun. Pasangan muda tidak lupa bersenang-senang. Kami lebih bahagia. Ayo. Orang tua Boy Cham bilang akan memberikan hukuman pada keduanya. Lalu dia melampiaskan kebencian di hatinya. Ayah segera meminta pelayan untuk menggali terowongan di halaman belakang ke kamar Atong. Pelayan memotong tali, lalu membawanya melalui terowongan. Saat itulah polisi bergegas masuk. Menangkap 2 orang di tempat tidur. Hutu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Boy Cham juga diusir dan dijual ke bar. Cerita ini aneh, tapi ini mencerminkan banyak kebiasaan buruk masyarakat saat itu. Orang-orang menonton untuk hiburan saja. Jangan percaya cerita fiktif. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.